Berjumpa lagi saudara-saudara di penjelasan berikutnya. Dan kemarin atau di video-video sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan dari baik itu Minggu Palmarum, Kamis Putih, dan Jumat Agung. Maka sekarang kita akan masuk pada penjelasan Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi akan kita ikuti bersama pada hari Sabtu 30 Maret 2024. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan menghayati dalam Sabtu Sunyi itu, yang kita hayati adalah kesunyian untuk memperoleh kemurnian hati. Sekarang bagi kita mungkin sudah bukan hal yang asing bahwa Kristus memang bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ketika waktu peristiwa itu terjadi, ini merupakan ujian yang luar biasa dihadapi oleh para murid. Ketika mereka melihat Yesus Sang Guru mereka mati, bahkan kuburnya dijaga. Maka ini titik yang menguji betul tentang kemurnian hati, kesungguhan hati beriman kepada Kristus. Benar enggak besok itu akan bangkit gitu ya. Itu yang dialami oleh para murid. Dan kita bersama diajak untuk coba menghayati hal yang sama seperti yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Oleh karena itu, ibadah Sabtu Sunyi akan kita lakukan dengan model ibadah reflektif atau ibadah kontemplatif, atau juga disebut lagi ibadah dalam suasana hening gitu ya, semi-teise gitu. Nah saudara-saudara, maka di dalam model ibadah ini tidak ada khotbah, karena seutuhnya hanya refleksi. Kita benar-benar mengedepankan keheningan, mengedepankan kekhidmatan dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu di dalam ibadah Sabtu Sunyi kita akan banyak melantunkan lagu-lagu yang lembut, dan juga ada cukup banyak lagu-lagu taise yang sebetulnya pendek tapi akan kita nyanyikan berulang-ulang. Harapannya kita menghayati betul lirik yang ada di dalam lagu-lagu tersebut, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan pemaknaan yang sungguh, mendapatkan kemurnian hati, menantikan kebangkitan Kristus. Nah, untuk teknisnya saudara-saudara bisa melihat denah yang ditampilkan di layar, bahwa nanti posisi duduknya akan kita desain, akan kita tata untuk ada lesehannya. Jadi di bagian depan itu tempat duduk yang lesehan menggunakan tikar, kemudian di belakangnya atau mungkin nanti di bagian samping-samping, kalau di denah itu ada gambar warna biru. Nah di situ adalah kursi yang bisa dipakai bagi jemaat yang tidak memungkinkan untuk lesehan. Nah, secara teknis ibadah, maka sejak awal masuk ke gedung ibadah ini diharapkan, bahkan sangat dimohon kepada seluruh jemaat untuk betul-betul mengedepankan kekhidmatan, keheningan. Tidak bicara sana sini dengan yang lain gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bersosialisasi, tetapi khusus di dalam ibadah ini kita akan benar-benar fokus pada refleksi. Jadi memasuki ruang ibadah itu benar-benar sudah siap, saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah reflektif ini. Begitupun ketika selesai ibadah, setelah ditutup dengan berkat oleh pendeta,
nanti pendeta tidak berdiri di depan pintu untuk menerima salaman. Tetapi setelah berkat, pemusik dan song leader akan tetap terus menyanyikan lagu-lagu Taizé, sembari bagi jemaat yang merasa sudah cukup, lalu akan pulang, dipersilakan untuk meninggalkan tempat ini tanpa menimbulkan kegaduhan sama sekali, tanpa ada suara-suara yang membuat kegaduhan. Sedangkan jemaat yang lain yang mungkin merasa masih pengen melakukan doa, masih pengen refleksi, masih diberi kesempatan untuk tetap tinggal di gedung gereja ini. Nah, di sisi lain, penjelasan yang lain adalah kita suasanakan ibadah ini dengan meminimalisir penggunaan lampu, tetapi mungkin sebagian besar justru kita akan menggunakan lilin. Nah, kira-kira itu yang akan kita ikuti bersama dalam ibadah Sabtu Sunyi atau ibadah reflektif. Sekali lagi, keberhasilan kita dalam melakukan refleksi di Sabtu Sunyi adalah kunci seberapa besar kita akan mengungkapkan syukur di Minggu Paskah, peristiwa kebangkitan itu. Jadi kalau digambarkan Sabtu Sunyi kita benar-benar menghayati kesunyian, keheningan, iman diuji apakah Kristus benar-benar bangkit atau tidak. Ketika di Sabtu Sunyi itu kita masih tetap menaruh iman percaya kita kepada Kristus, maka peristiwa bangkit besoknya itu menjadi momen yang sangat membahagiakan, sangat mendatangkan syukur bagi kita orang yang berdosa. Nah, demikian penjelasan Sabtu Sunyi, dan jangan kemana-mana lagi karena masih ada penjelasan selanjutnya, yaitu tentang Minggu Paskah. Sampai jumpa di video berikutnya.